Mampirlah denganmu, ku Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Trusting only in thy memory, would I see thy face, heal my wounded broken spirit, save me by thy grace. Savior, Savior, hear my humble cry, while another still calling, do not pass me by. Salam Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bertemu kembali dalam Voice of Hope, Suara Pengharapan. Kali ini kita berbicara tentang satu topik yang cukup menarik, yaitu kemuliaan melalui hati yang tunduk. Dari Ester pasal 2 ayat 20. Adapun Ester tidak memberitahukan asal-usul kebangsaannya seperti diperintahkan kepadanya oleh Mordekai. Sebab Ester tetap berbuat menurut perkataan Mordekai seperti pada waktu ia masih dalam asuhannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kemuliaan melalui hati yang tunduk ini yang ditunjukkan, diteladankan dalam kehidupan Ester, kita boleh belajar bersama-sama. Karena Ester tetap menuruti perkataan Mordekai yang adalah paman yang mengasuhnya seperti pada waktu ia ada dalam asuhannya, sehingga membuat hidupnya semakin penuh dengan kemuliaan Tuhan. Seringkali kita berpikir bahwa kemuliaan datang dalam hidup ini dari posisi pengakuan atau pencapaian-pencapaian besar yang bisa diraih. Namun melalui kitab Ester kita belajar bahwa kemuliaan justru dimulai dari hati yang tunduk. Nah, kita melihat Ester sudah menjadi ratu pada waktu itu, posisi yang tertinggi di masa itu yang bisa dicapai oleh seorang wanita. Namun menarik, ia tetap hidup dalam ketaatan. Dan kita boleh melihat itulah yang membawa Ester untuk mengalami kemuliaan demi kemuliaan Tuhan. Yang pertama boleh kita melihat di sini apa yang dilakukan oleh Ester. Yang pertama, ketundukan Ester tidak berhenti saat ia naik. Ketundukan Ester ini dia sudah menjadi ratu, ia tetap mendengarkan nasihat Mordekai. Ia tidak menjadi sombong atau merasa tidak perlu untuk menerima arahan atau nasihat lagi. Hari ini dunia mengajarkan semakin tinggi posisi seseorang ataupun siapapun dia, dunia ini mengajarkan semakin bebas sesuka hati untuk bertindak. Namun Tuhan melihat semakin dan merindukan supaya semakin tinggi seseorang diangkat oleh Tuhan, semakin perlu dia memiliki hati yang tunduk. Yang kedua, ketundukan adalah tanda kerendahan hati. Ester tidak melupakan Bapak Ibu siapa yang membentuk dia. Ia tetap menghargai otoritas dan didikan yang pernah diterimanya dari pamannya, yaitu Mordekai. Hati yang tunduk adalah hati yang selalu sadar bahwa keberhasilan bukan hanya hasil diri sendiri.
Jadi kita melihat di sini bagaimana luar biasa ketundukan Esther ini. Dan yang selanjutnya, ketundukan adalah pembuka jalan bagi rencana Tuhan. Karena Esther hidup dalam ketaatan, Tuhan dapat memakai dia pada waktu yang tepat menyelamatkan bangsanya. Ketundukan hari ini yang Esther miliki menjadi kunci bagi rencana besar Tuhan di masa depannya. Oleh karena itu, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, tetaplah kita memiliki sikap rendah hati, walau Tuhan mulai mengangkat hidupmu. Belajarlah taat, bahkan ketika kamu merasa sudah cukup mampu, hargailah orang-orang yang Tuhan pakai dalam kehidupanmu. Oleh karena itu, kemuliaan sejati bukan hanya tentang posisi, tetapi tentang hati yang tetap tunduk di hadapan Tuhan. Seperti Esther, marilah kita belajar semakin Tuhan percayakan banyak hal dalam hidup kita, semakin kita merendahkan hati kita dan taat kepada Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kita semua. Shalom. Hear my humble cry while another still calling.